Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ingin tanya Buya, zuhur dan asar masjid tempat saya termasuk minim pengunjung. Sangat sering azan sendiri, iqomah sendiri, sholat sendiri. Pertanyaannya, jika suara saya serak karena flu sehingga suara sangat jelek atau sangat rendah, apakah baik tetap azan atau biarkan masjid tanpa azan? Yang kedua, lebih utama mana sholat fardu jamaah di masjid musolah desa sebelah dengan sholat fardu sendirian di masjid desa saya sendiri? Dan jika sering tak ada muazin pengganti, bolehkah memakai suara HP hasil rekaman suara azan saya saat sehat dulu? Jadi di luar sana terdengar azan suara saya sehat, padahal sebenarnya suara saya serak atau flu. Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sedikit. Suatu ketika saya lagi beli sesuatu, beli makanan khas di tempat tersebut. Pengen sholat. Anda terkagum-kagum, ajib betul. Nah, kita masuk musola, ada suara adzan. Saya toleh, nggak ada orangnya, ajib ini. Baru kita menemukan musola ajib. Ada suara adzan, tapi nggak ada orangnya. Wah, saya kasih tahu si anak yang bawa mobil, ajib di sini apa? Ada adzan, nggak ada orangnya. Mana ada? Tahu-tahu apa yang adzan? Tip, rekor, tip. Di pojok. Innalillah. Adzan itu sunnah dikumandangkan orang, bukan tip diputer. Ya hamba Allah. Yang nggak kita suka kaget, ya, nah, ya. Yang ngomong kan kita, mau ada musola, ada suara adzan, nggak ada orangnya, pakai tip, nggak ya. Jadi adzan itu apa? Langsung dikumandangkan, dan bukan harus di masjid dan musola. Sunnah mengumandangkan azan itu biarpun Anda sholat di rumah sendiri, cuman jangan pakai mikrofon kalau di rumah, orang bingung nanti. Yang penting mengangkat suara azan, azan untuk diri sendiri. Bahkan kalau sholatnya nggak berjamaah tetap disunahkan azan dan iqomah, kecuali ibu-ibu sunnahnya qomat saja, nggak disunahkan azan. Ini satu ya, jelas ya. Jadi tetap sunahkan azan, tetap suara Anda sejelek-jelek kayak seng apa bunyi atau ada apa-apa, adzan yang penting benar, dapat kesunahan ya. Kemudian Anda sholat berjamaah di masjid sebelah atau sholat jamaah di masjid sendiri apa sholat sendiri, sholat berjamaah Anda utamakan. Baru Anda perbandingan baru berlaku begini. Kalau perbandingannya di sana jamaah, di masjid tetangga jamaah, di masjid sendiri-sendiri nggak pakai jamaah, maka pergi ke masjid tetangga lebih bagus karena di sana ada jamaah. Kalau perbandingannya begini, baru Allah menjelaskan. Di masjid sendiri jamaahnya sedikit, di masjid sana jamaahnya banyak. Mana yang lebih diutamakan? Jika Anda orang terpandang, kalau Anda pergi ke jamaah sebelah menjadi sebab sepinya masjid atau hilangnya jamaah masjid, maka jamaah Anda di masjid Anda yang sedikit lebih bagus karena Anda punya magnet. Tapi kalau Anda nggak ada beda sama saja, maka pergi ke tempat yang lebih banyak adalah lebih bagus. Jika Anda orangnya nggak dipandang biasa, datang perginya Anda sudah nggak banyak yang memikirkan, nggak ada pengaruhnya sama sekali, maka mengambil yang lebih banyak adalah lebih bagus. Kan begitu kaidahnya, semakin banyak jamaah lebih bagus, seperti itu. Baik, ini saja insya Allah. Semoga Allah menjaga kita, memudahkan kita dalam melaksanakan sholat berjamaah. Dan jangan berani sholat sendirian, harus berjamaah. Begitu pentingnya jamaah sampai dianjurkan bagi siapa dalam madhab Syafi'i, Hanafi, Maliki memang bukan fardu ain, bukan kewajiban, tapi hanya fardu kifayah dalam madhab Syafi'i atau sunnah muakkadah. Bukan hanya ini semua, tapi biarpun sunnah hendaknya perhatikan dong, jangan ngentengin sunnah. Dalam madhab Hambali harus berjamaah. Nah, tolong jangan berani sholat berjamaah, sholat sendiri. Hendaknya berjamaah sebisa mungkin. Kalau kita punya rindu kepada Allah, kan pahalanya dilipat gandakan. Bahkan begitu indahnya sampai jika ada orang ketinggalan sholat berjamaah nggak ada yang nemeni, maka disunnahkan bagi yang lain, biarpun dia sudah sholat berjamaah, menemani. Ada orang datang ketinggalan, sudah selesai jamaah, Nabi melihat dia kasihan nih, orang sholat sendiri. Nabi mengatakan, man saya siapa yang bersedekah dengan laki-laki ini? Silahkan sholat. Jadi nemeni orang yang belum berjamaah,
dengan berjamaah, namanya sholat mu'adah, adalah dianjurkan sedekah. Cuman ini adalah sunnah yang jarang dilakukan karena kita malas. Sholat aja sudah alhamdulillah, apalagi nemenin orang. Ini bahkan santri pun ada yang nggak ngerti ngajinya. Ini sholat mu'adah, ini dianjurkan untuk nolong orang. Bahkan dalam hadis ini riwayatnya ada dua macam. Yang pertama itu tadi, ada orang ketinggalan sehingga Nabi nyuruh. Ada orang lagi yang datang berdua, Nabi sholat, dia nggak sholat. Kenapa kamu tidak sholat? Waqad sholaina fi rihalina, kami sudah sholat di rumah ya Rasulullah. Kalau seandainya kamu ikut lagi akan menjadi tambahan kebaikan buat kamu. Ya dianjurkan oleh Nabi, biarpun sudah sholat di rumah sendiri-sendiri, masuk ke masjid ada jamaah, sholat lagi dengan berjamaah untuk mendapatkan kebaikan yang lebih. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, kembali ke... Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.